dengan tema pada malam hari ini, kalahkan takutmu dan suarakan karyamu. Oke teman-teman, sebelumnya saya perkenalkan diri, saya Michael yang akan memimpin, coaching kita pada malam hari ini. Mari kita, selanjutnya saya akan membacakan CV dari pemateri nih, sebelum kita memanggil pemateri kita nih. Oke, CV dari pemateri kita ini dia memiliki moto yaitu bekerja keras, bekerja cerdas, bekerja ikhlas. Nama pemateri kita adalah Kak Yoga P. Katulistiwa. Kak Yoga ini merupakan aktivis terfavorit Fakultas Teknik Unmul pada tahun 2016, kemudian menjadi Kepala Divisi Eksternal HMTI Unmul tahun 2017, kemudian menjadi Ketua BEM Fakultas Teknik Unmul 2018, kemudian menjadi Duta Pemuda Kota Botang tahun 2019, menjadi Best Presentation Putra Pariwisata tahun 2019, menjadi Koordinator Wilayah Festival Pemuda, Official Member Botang Public Speaking pada tahun 2020, Founder Botang Youth Spirit pada tahun 2020, juara Persahabatan PSCI tahun 2021, dan menjadi Duta Inspirasi Kalimantan Timur batch pertama, mentor Prokus Kemensos Kabupaten Pasir pada tahun 2021, dan menjadi Project Director Suarakan Karya Project. Oke, itu merupakan CV dari pemateri kita pada malam hari ini. Saya ingin langsung memanggil nih pemateri kita pada malam hari ini. Halo Kak Yoga, selamat malam Kak Yoga. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang banget nih ketemu Michael dan kawan-kawan. Gimana kabarnya Mas Michael? Puji Tuhan baik Kak. Gimana Kak kabarnya Kak Yoga gimana hari ini? Alhamdulillah sehat. Senang banget nih bisa ketemu teman-teman Duta Inspirasi yang nggak kerasa udah batch 3. Entar lagi katanya udah mau lengser di batch 4. Bener nggak tuh? Bener Kak, bener banget. Oke. Ini langsung aja atau gimana? Ya, silakan Kak, langsung aja Kak. Oke, izin share screen ya. Jadi ini ada beberapa teman-teman yang sempat saya wawancara ya, kalau nggak salah ada Mas Aidil dan teman-teman juga tadi ada dari NTT kalau nggak salah, saya lupa namanya tadi, sempat ngecek juga. Jadi di sini saya pengen bahas tentang materi yang mungkin teman-teman udah ngalamin. Apalagi ada yang pelajar, ada yang mahasiswa, bahkan udah ada yang bekerja. Materi ini berdasarkan pengalaman saya pribadi yang saya alamin saat zaman-zaman mahasiswa dulu nih. Ternyata pas kita jadi mahasiswa tuh rasa takut itu penting banget untuk dikalahkan. Karena zaman-zaman mahasiswa ataupun zaman-zaman pelajar, kita dipaksa untuk takut karena kita ngelihat banyak hal-hal yang ternyata merugikan kita sendiri kalau terus takut sama ketakutan kita sendiri. Saya pengen di sini teman-teman interaktif ya. Jadi boleh banget nih kita main di kolom chat. Pertama, saya ingin tanya nih saat ini teman-teman posisinya mahasiswa atau dan lain-lain nih. Dan lain-lain bisa pekerja, pelajar atau yang lain. Oke, mahasiswa kerja Kak. Mahasiswa. Oke, duluan teman-teman ternyata masih banyak yang mahasiswa. Di masa mahasiswa ini kita ngelihat nih, apalagi yang masih pelajar nih, Mas Sahrul. Beruntung banget Mas Sahrul pelajar udah ketemu orang-orang hebat dan ternyata ada yang dua-duanya juga, mahasiswa dan sambil bekerja. Kita ngelihat nih di masa-masa di umur 18 sampai 22 tahun kita disibukkan sama ketakutan-ketakutan. Bisa nggak aku menjaga kepercayaan orang tuaku, lulus tepat waktu, dapat rapot yang bagus, dapat IPK yang tinggi, aktif berorganisasi, atau dapat penghasilan dari kita saat mahasiswa ataupun pelajar. Tentunya kita banyak mengalami ketakutan-ketakutan tersebut. Selanjutnya nih, teman-teman hari ini lebih suka online ataupun offline. Apalagi akhir-akhir ini berita kita ngeliat nih banyak banget Omikron udah mulai banyak yang datang ke Indonesia. Teman-teman lebih suka online apa offline? Karena dua hal ini memaksa kita berubah, changes. Di zaman 2019 kita masih belum mengenal yang namanya COVID. Di 2020 ternyata datang sampai hari ini kita dipaksa untuk pakai masker kayak Kak. Dari Sumut nih Kak Laci masih pakai masker. Jadi kita ngeliat nih perubahan offline tapi online
mau tidak mau, suka tidak suka, kita memang dipaksa untuk ketakutan. Ketakutan tentang apa? Perubahan. Tapi kita dipaksa lagi untuk mengalahkan ketakutan. Terus, dua ini nih, teman-teman, sebagai duta inspirasi, saya tanya, lebih suka produktif apa mager? Apalagi buat teman-teman yang kuliah online nih, aduh mager ke kampus, mager kemana-mana. Jadi kayak online aja, oh pada yang produktif nih. Ada yang bilang mager nggak? Oh produktif, rata-rata 4 produktif. Pabar, Tika bilang produktif. Vera, produktif, produktif dong Kak. Nah, Ivata Cela saya ingat juga nih. Pada produktif. Alhamdulillah kita dipaksa untuk produktif. Kalau kita takut belajar, takut berkembang, kita pasti mager. Tapi karena kita memilih untuk produktif, kita udah memaksa diri kita untuk berani mengalahkan rasa mager tersebut, berani untuk terus belajar dan terus berkarya. Terakhir nih, teman-teman nih posisinya sekarang lagi stuck atau pengen melesat karirnya, melesat pekerjaannya, melesat siswanya, atau melesat pembelajarannya. Teman-teman pilih yang mana? Stuck atau pelesat dalam kondisi hari ini? Kak, aku lagi stuck nih. Kak, aku lagi bingung mau ngapain. Teman-teman pilih yang mana? Stuck atau melesat? Melesat gaspol, Jateng Rifki. Melesat, pada memilih melesat. Dan beruntungnya teman-teman memilih melesat. Nah, saatnya nih, teman-teman pernah pastikan ngerasain yang namanya insecure atau sedang percaya diri. Tapi akhir-akhir ini kita selalu dipaksa untuk insecure. Insecure tentang apa? Banyak hal. Salah satunya apa aja penyebabnya? Ada yang tahu nggak penyebab insecure apa aja teman-teman? Perkiraan teman-teman. Penyebab insecure kita hari ini apa? Pasti banyak hal kan yang memaksa kita insecure. Omongan tetangga mungkin, iri, digibahin teman-teman, macam-macam. Dan lingkungan, banyak hal yang memaksa kita untuk insecure. Yang pertama, ketika kita insecure, kita ternyata dipaksa untuk tetap berada di zona nyaman. Saya percaya dan yakin anak-anak duta inspirasi adalah orang-orang yang tidak insecure. Karena di duta inspirasi kita dipaksa untuk berkarya, dipaksa untuk berkenalan, dipaksa untuk beradaptasi. Dan teman-teman pasti masih di zona nyaman. Karena mungkin nih kegiatan teman-teman udah pada offline, kuliah pada offline, organisasi juga udah offline. Kembali, nyaman apa enggak? Nah, kalau kita insecure, pasti kita tetap di zona nyaman tersebut. Tidak mau berkembang, tidak mau belajar, tidak mau berkenalan sama hal-hal baru. Yang kedua, kita sering membandingkan diri dengan orang lain. Benar kata Mas Da nih. Contohnya, ih si Vera kok cantik banget ya kata si Acan Kalsel. Bingung jadinya nih, dia cantik banget. Oh enak aja mungkin si Vera ini anaknya orang kaya, dia berada, jadi bisa make up dan sebagainya. Aku ganteng Kak, lebih ganteng yang lain juga, nggak masalah. Membandingkan hal-hal tentang fisik, contohnya tentang body shaming, kadang bikin kita insecure, terutama nih buat cewek-cewek. Hal yang sensitif yang selalu ditanya, Mbak Vera berat badannya berapa? Itu pasti insecure tuh kalau ditanya tuh. Itu hal-hal yang mungkin mamaku bilang ganteng, pasti. Siapa yang tidak menyukai mama bunda atau kita sendiri yang mencintai ya? Untuk laki-laki ya ibu kita. Tapi untuk perempuan ketika ditanya berat badan, ketika ditanya make up-nya pakai apa, kalau nggak yang lebih umum, perkembangan iPhone lebih kencang, HP-nya bikin kelihatan, enak tuh, videonya pakai iPhone jadi bling-bling. Kita mah apa, HP-nya cuman kacangan, cuman biasa aja. Nah, jadi kita ngeliat nih, ketika membandingkan diri dengan orang lain, kita jadi takut. Walaupun nggak kita ungkapin dalam hati, aku nggak bakal bisa nih, aku nggak bakal mampu. Udah, kalian bakal tenggelam sama insecure kalian. Yang ketiga, memandang rendah diri sendiri nih. Kadang pernah kita kepikiran atau saya sering mendengar, Kak, kan aku nggak mungkin jadi pembicara, nggak mungkin jadi MC. Kak, aku kan nggak mungkin dapat IPK ini, nggak mungkin aku ikut organisasi ini, dan nggak mungkin aku jadi ikut duta. Percayalah, ketika teman-teman bicara itu dalam hati, kalian mendoakan diri kalian secara tidak langsung. Coba diubah pola pandangnya. Aku pasti bisa, aku pasti mampu. Atau enggak, paling dasarnya, ya udah deh, usaha aja dulu. Menang atau kalah itu bonus. Saya selalu berpikiran,
ya kita berbuat aja dulu. Terkenal, eksistensi itu bonus. Apalagi buat kita nih orang-orang yang tidak punya privilege kayak artis-artis ataupun keluarga kita berasal dari sederhana menengah ke bawah, kita nggak boleh bilang kayak gitu. Karena kita ngelihat, kita nggak diunggulin sama fisik yang mohon maaf nggak kayak glowing, yang keren-keren, tapi kita sadar kita punya keinginan, jangan merendahkan diri sendiri. Kalau kita merendahkan diri sendiri, kita nggak bakal bisa apa-apa dan tetap terus insecure. Nih, udah memandang diri sendiri rendah, kita haus pujian orang lain. Kita contohnya nih, aku nggak bakal ngelakuin, misalnya Mas Jamal nggak bakal jadi MC kalau nggak dipuji sama Mbak Vera nih. Tunggu dipuji dulu nih, baru dilakuin. Kebanyakan kan orang tuh tunggu dipuji dulu bergerak. Contohnya kita terus bergerak, biar dikatakan keren, kita harus terus bilang, lakuin ini, lakuin misal jadi MC, jadi moderator, atau enggak hal-hal sepele, jadi hal membersihkan kamar, biar dipuji mamanya tiap hari kan, tunggu dipuji dulu baru dibersihkan. Nah, kadang kita tunggu dipuji dulu, tunggu diakui dulu, oh anak ini rajin. Tapi ternyata rajinnya tunggu dipuji, tunggu diakui sama masyarakat, tunggu diakui sama keluarga. Jangan kayak gitu. Karena ketika kita jadi contoh, ketika jadi duta, orang itu tidak mengakui kita sebagai duta kalau kita tidak punya kualitas. Kalau kita udah punya kualitas, orang bakal mengakui kita secara tidak langsung. Tapi kalau kita mengakui butuh pengakuan orang lain untuk bekerja, percayalah yang kita lakukan itu hanyalah kebohongan, bukan fakta yang biasa kita lakukan. Nah, biasanya orang-orang yang menghindari interaksi dengan orang lain itu pendiam, penakut, kutu buku, dan ngakunya, Kak, kan aku introvert, jadi nggak bisa ribut, nggak bisa kayak orang-orang ekstrovert. Nah, introvert ataupun ekstrovert, setahu saya itu adalah cara penilaian diri sendiri kita untuk membatasi diri kita sendiri. Terserah teman-teman mau percaya atau tidak, tapi kita ketika udah ada batasan, Kak, aku introvert, aku pemalu, aku tidak bisa berinteraksi dengan orang lain secara lancar, public speaking saya kurang, tapi percayalah, orang introvert yang paling saya kagumin saat ini adalah Raditya Dika. Raditya Dika kita lihat dia penulis buku, dia stand up comedy, sampai saat ini dia sutradara, pembuat film, dan banyak hal lagi yang mungkin menginspirasi kita semua. Lalu hasilnya apa, Kak, kalau kita insecure? Banyak. Kalau kita insecure sama diri kita sendiri, yang pertama, kita cemas. Aku bisa nggak ya ngelakuin ini? Ada rasa takut dalam diri kita. Kita jadi pesimis. Nggak mungkin nih, Kak, aku ngelakuin ini, karena aku orangnya nggak percaya diri. Yang ketiga, tidak percaya diri. Ketika kita sudah tidak percaya diri, kita nggak bakal bisa ngelakuin apapun. Apalagi di zaman yang saat ini sangat kencang perubahannya, kita dipaksa untuk terus berubah. Ada yang sambil bekerja, ada yang mengisi sana-sini karena kesibukannya. Tapi percayalah, untuk masuk ke fase itu memerlukan kerja keras, memerlukan riset, dan memerlukan rasa stamina yang sangat luar biasa. Kalau kita insecure, kita jadi tidak bahagia. Kita jadi kurang bersyukur karena tadi rasa takut itu sama diri sendiri. Kita bisa jadi stres, depresi, sampai hampir gila, putus asa, dan akhirnya mau bunuh diri karena saking takutnya sama diri kita sendiri, tidak mampu, tidak berani, dan tidak bisa melakukan apapun. Nah, kuncinya ada di sini. Jangan fokus ke masalahnya, tapi fokus untuk mencari solusinya. Karena apapun masalahnya selalu ada solusinya. Dan di sini kita banyak belajar, terinspirasi, banyak belajar tentang mengenai solusi-solusinya. Pernah kita lakukan untuk mengalahkan insecure kita. Fokus dalam menjadi dan mencintai diri sendiri. Fokusnya dalamnya gimana, Kak? Ya, fokus dulu 3 bulan kalian harus ngapain untuk jangka pendeknya, 6 bulan kita harus mencapai apa untuk jangka pendeknya, dan kita harus mencintai diri sendiri. Apapun kata orang lain,
please lupakan sejenak. Karena kita punya 2 tangan untuk menutup telinga kita dan fokus untuk mencintai diri kita sendiri. Kalau udah mencintai diri kita sendiri, kalian bakal have fun, kalian bakal menguasai diri kita sendiri, dan bisa mengontrol tuh target-target yang kalian ingin capai, kalian juga jadi tenang, lebih hebat, dan tentu saja apapun yang kalian kerjakan hasilnya pasti jadi lebih maksimal. Yang kedua, jangan bandingkan dirimu dengan orang lain. Kalau kita membandingkan diri dengan orang lain, bandingkan dengan prosesnya. Contoh, kita mau kaya ya kerja keras, kerja cerdas. Kalau kita nggak mau kaya ya nggak usah kerja, karena penghasilan akan sejajar ataupun terus dengan usaha kita. Usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. Jangan bandingkan dirimu dengan orang lain, karena orang punya kesuksesan masing-masing. Belum tentu orang kaya itu nyaman dengan kehidupan kaya. Belum tentu jadi artis itu enak. Belum tentu jadi orang miskin itu enak. Belum tentu, karena yang menentukan enak atau tidak enak adalah kita yang menjalankan. Pertanyaannya, apakah teman-teman udah nyaman nih menjalani hidup teman-teman sendiri? Kalau belum nyaman, coba diintrospeksikan diri. Bisa sebelum tidur, bangun tidur, introspeksi apa yang kurang, apa yang harus kita perbaiki, apa yang harus kita coba lakukan pelan-pelan, perbaiki diri kita sendiri dan cintai diri kita sendiri. Ketiga, kalian harus memiliki lingkungan yang suportif. Banyak yang saya temukan di dunia kerja, itu lingkungan yang toksik, lingkungan yang kacau, lingkungan yang mungkin gibahin kalian. Kalian harus punya kemampuan yang saat ini kita miliki semua orang, yaitu adaptasi. Lingkungan suportif, temukan. Temukan lingkungan suportif, bisa teman dekat, sahabat, pasangan, atau mungkin orang tua. Miliki lingkungan suportif. Salah satunya di sini, teman-teman dipaksa untuk berproses di program-program masing-masing kayak di YouTube, TikTok, dan library. Masih banyak yang mungkin kita memiliki lingkungan suportif. Cara membuatnya gimana? Ketika dijelek-jelekan ataupun dibecandain jangan baper. Kalau udah baper, kita berarti nggak bisa beradaptasi dengan diri kita sendiri. Yang keempat, kenali dan temukan keunikan dirimu. Percaya atau tidak, setiap orang pasti memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya Tika sama kelebihannya Dustin pasti berbeda. Kelemahannya juga berbeda. Keunikannya pasti berbeda. Kalau cewek bisa kita ngelihat suaranya mungkin agak melengking, ada yang suara yang ngebas, atau yang cowok ada yang gantengnya nggak ketulungan, ada yang biasa aja, ada yang kurang menarik dan tidak menarik. Itu banyak hal yang memiliki caranya. Cara menilai orang itu berbeda-beda. Dan setiap orang pasti memiliki keunikan. Bisa dari cara berbicara, cara berkarya, pola pikir, karakter, perilaku, banyak hal. Setiap orang tidak mungkin sama persis karakteristiknya. Karena tiap orang punya keunikan yang berbeda-beda. Yang kelima, miliki mentor. Karena mentor ini akan selalu membimbing teman-teman untuk menemukan jalan yang lebih baik. Dan ketika memiliki mentor, tidak semuanya baik. Karena kita pasti dikritisin, kita pasti diomelin, kita dipaksa untuk menjadi lebih baik. Cara menemukan mentornya gimana, Kak? Cara menentukan mentornya bisa dari kakak senior, bisa dari kakak tingkat kalian, bisa dari sebelum tempat komunitas kalian belajar, dan banyak hal yang bisa teman-teman temukan. Ketika memiliki mentor, pastikan mentor ini bisa dipercaya. Lalu, pertanyaan sebelum ditutup. Apakah kamu mau diingat sebagai orang baik? Teman-teman bisa jawab nih di kolom komentar. Ada nggak yang mau diingat sebagai orang baik? Karena kita ngeliat nih orang-orang besar itu pasti selalu diingat sebagai orang baik. Jarang kan orang-orang besar diingat sebagai orang-orang yang negatif, orang-orang yang tidak memiliki karya dan tidak memiliki jasa. Caranya gimana nih, Kak? Untuk menjadi orang baik, kita dikenal sebagai orang baik. Dikenal ini adalah ketika kita udah meninggal nanti ya. Kalau misalnya kita masih hidup,
kita selalu pasti dikenal sebagai orang baik kalau misalnya kita mmm, tidak menuntut apapun, berbaik hati, tulus, ikhlas, kita pasti diingat sebagai orang baik. Tapi ada beberapa caranya. Yang pertama, buat karya. Mulailah berkarya. Di Duta Inspirasi saya rasa teman-teman udah dipaksa untuk berkarya, yang nggak bisa bikin video jadi bisa bikin video, yang awalnya pemalu jadi nggak malu-maluin, yang akhirnya pemberani makin keren ide-idenya. Dan di sini kita pasti berkarya dengan pelan-pelan, konsisten, dan apakah itu berpengaruh di dunia nyata nih? Karena ketika kalian menjadi duta inspirasi, kalian mewakili provinsi kalian, mewakili daerah kalian. Apakah yang kalian perbuat selama ataupun setelah nanti kalian menjabat? Apa yang bisa kalian buat ke daerah kalian, ke kota kalian, atau ya ke kampus kalian? Bukan hanya mengincar sertifikat belaka. Karena banyak nih pengalaman saya mengikuti 2 batch 1 sampai batch 2, awalnya semangat ikut Duta Inspirasi. Tengah-tengah berkurang sampai akhirnya ketemu nih circle-circle yang konsisten, circle-circle yang bisa menciptakan sejarah-sejarah baru. Contohnya teman-teman fasilitator kalian, Dika, tadi ada Sang Ketut, ada Keiko, macam-macam. Mulailah berkarya. Berkarya dengan diri kalian sendiri, ide kalian sendiri. Karena di sini teman-teman adalah orang-orang pilihan. Kedua nih, ini yang paling sulit untuk dilakukan. Setelah memulai, kita dipaksa untuk konsisten. Tidak semua orang bisa konsisten dalam berkarya. Kalau misalnya nggak bisa setiap hari, ya 3 hari sekali. Kalau nggak bisa 3 hari sekali, ya seminggu sekali. Kalau nggak bisa lagi, ya sebulan sekali, 2 minggu sekali. Yang penting ada karyanya. Karena kita ngelihat, apapun yang konsisten pasti dapat hal yang baik. Contohnya kita belajar dari salah satu duta inspirasi di batch 1, itu Kak Arum. Kak Arum tuh konsisten bikin TikTok dimanapun. Sampai akhir-akhir ini kita ngelihat nih, Kak Arum bisa ngisi di mana-mana. Karena apa? Konsisten. Videonya pasti keren, video-videonya berisi ilmu semua, masukkan konten-kontennya eksklusif, dan itu memerlukan kerja keras, riset yang luar biasa tentunya, dan yang paling penting konsisten. Kalau kita Karum nggak konsisten, kita nggak bisa dapat kepercayaan orang lain. Karena ketika konsisten menyebarkan hal-hal baru, kita dapat kebermanfaatan. Bisa dapat uang, bisa dapat endorser, bisa dapat followers mungkin, bisa dapat banyak hal. Karena kebermanfaatan yang kita dapatkan tidak hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk orang lain. Ilmu-ilmu yang saya dapatkan ataupun ilmu-ilmu teman-teman dapatkan akan saling bertukar. Nanti ada masanya ketika teman-teman hari ini menjadi pendengar, mungkin bulan depan atau besok teman-teman yang jadi pembicara. Kita saling bertukar kebermanfaatan. Setelah kebermanfaatan, kita mendapatkan kepercayaan. Hal inilah yang paling mahal, yang paling susah didapatkan untuk dikenal sama orang. Kepercayaan ini sangat sulit dikembalikan. Kita akan terus berbicara percaya sama orang lain ketika dia tidak berbohong. 10 kali kesempatan, 5 kali atau 3 kali, 4 kali kita berbohong, orang itu tidak akan percaya. Jadi jagalah kepercayaan orang itu agar tidak kecewa, tidak mau memanggil kita lagi. Karena kan menjaga kepercayaan ini sulit. Kita harus disiplin, kita harus bertanggung jawab, dan amanah. Kalau kita tidak amanah, kita tidak akan dipercaya sama orang lain lagi. Apalagi kita sebagai generasi muda, khususnya duta inspirasi di batch 3 ini, kita yang bakal menjadi pemimpin-pemimpin di masa depan. Contoh nih, pasti di setiap interview kemarin kita dipaksa untuk bisa nggak kita komitmen selama 3 bulan aja. Terserah setelah kalian menjabat bebas mau kemana aja. Itu aja sulit. Untuk ikut coaching seminggu 2 kali, itu aja sulit. Bikin konten tiap minggu, itu aja sulit. Nah, gimana kita bisa menjaga kepercayaan?
Karena menjadi duta, khususnya duta inspirasi ini adalah kepercayaan kita diri sendiri kita dan teman-teman panitia, teman-teman Indonesia Event untuk menjaga kepercayaan teman-teman nih. Nggak semua orang bisa di posisi teman-teman. Dari 3 batch, baru 6 orang yang mewakili masing-masing provinsi. Nah, setelah teman-teman menjabat, apa yang bisa teman-teman berikan ke kota kalian, ke kampus kalian, atau ya paling dekat untuk keluarga kalian. Ketika kita ingin dikenal sebagai orang lain, kita harus mendapatkan legasi. Apa legasi itu, Bang? Legasi itu adalah sebuah keabadian yang bisa kita tinggalkan. Bisa karya, quotes, atau banyak hal, pola pikir yang mungkin tertanam sama adik-adik kita. Karena ilmu itu bakal terus menurun. Dari misalnya kalian punya adik tingkat, kasih ke junior kalian, oh Kak Acan nih dulu bilang jadi anak muda itu harus keren. Kerennya gimana? Kerennya itu harus tepat waktu, disiplin, IPK-nya harus bagus, organisasi bagus, harus imbang. Yang saya selalu ditanamkan sama senior-senior saya dulu tuh, kalau zaman-zaman kuliah ya, organisasi itu akademik itu nomor 1, tapi organisasi tidak bisa dinomor 2-kan. Kenapa kayak gitu? Akademik nomor 1, iya, akademik nomor 1. Karena orang tua kita percaya untuk kuliah, akademik kita bagus. Organisasi tidak bisa dinomor 2-kan. Kenapa gitu, Bang? Karena di organisasi kita belajar banyak hal. Kekeluargaan, dinamika, stres di organisasi, kita didapatkan kebebasan. Dan yang paling penting, di organisasi kita mendapatkan kenangan. Karena kalian di kampus sebentar aja, 4 tahun, nggak kerasa. Kayaknya baru kemarin aku ngerasain maba nih. Sekarang udah semester 8. Dulu mikirnya pas maba, enak ya jadi senior ya teriak-teriakan mulu. Ngospeknya gitu amat. Nah pas junior, waduh, horor. Pas jadi senior, capek ya ternyata jadi panitia. Lebih enak jadi peserta daripada jadi senior. Pernah kepikiran gitu? Pasti. Nah hal-hal ini yang harusnya teman-teman tanamkan selama kalian berkuliah nih. Kalau misalnya teman-teman masih kuliah, berikan yang terbaik setiap organisasi yang teman-teman ikutin. Karena kenangannya nggak bakal terulang tuh. Ketika kalian sudah lulus, Toga udah berpindah, kita panggil. Vera Amelia, IPK bla bla bla, dengan status sangat memuaskan. Udah tuh, status kalian berubah. Sementara mungkin bukan mahasiswa lagi, aduh voucher diskonku hilang, aduh voucher beasiswaku hilang. Udah pada hilang tuh ketika kalian udah Toga udah berpindah. Tapi pas lihat perjuangannya, apalagi buat teman-teman semester 8, semester 7 nih. Aduh, pusing mikirin judul semester 1 sampai bab 1 sampai bab 3, mikir pendahuluan bab 2, bab 3, bab 4. Tapi percayalah skripsi itu mudah karena kalian dipaksa untuk menyelesaikan satu masalah dengan satu solusi. Itu kalau yang S1. Kalau yang UN mungkin masih ujian nasional ya kan, kalau masih ada ujian nasional ya. Jadi kalau buat skripsi cuma 2 penentunya kalian lulus. Kalian semangat atau enggak ngerjainnya, konsisten apa enggak. Yang kedua, kalian ketemu dosen yang ini kurang bersahabat sama kalian. Nah, itu bisa jadi kalian hati-hati tuh tentang legasi tadi. Karena kita yang bakal dikenang itu kebanyakan ketika berkumpul sama teman-teman tuh hal-hal konyol, hal-hal yang lucu, bukan hal-hal yang baik. Nah, legasi-legasi ini yang harus teman-teman tanamkan sebagai duta inspirasi. Karena waktu itu nggak bakal kembali. Cepat atau lambat kita bakal terus berjalan dan kita tidak bisa mengulang waktu itu kembali. Legasi yang kalian tanamkan bebas. Mulailah dari hal-hal yang kecil. Contoh, nyapa tiap pagi. Kalau di batch 1, yang paling rajin dan paling ngasih notulen paling cepet tuh Rian Yoga. Yang kemarin saya udah cek, udah ngisi juga Bang Rian nih, salah satu project director juga. Walaupun kita sebel sama dia, walaupun kita suka sama dia, itu legasinya dia punya kebiasaan, konsisten, punya kebermanfaatan yang disebarkan, punya hal-hal baru yang ingin disampaikan. Legasi itu tertanam nih ke teman-teman nih. Kalian harus merasakan itu, karena bentar lagi lengser. Seberapa deket sih sama kalian teman-teman seprogram,
sebatch 3. Apa yang ingin kalian tinggalkan selama kalian menjadi duta inspirasi? Dan ini paling penting ketika teman-teman ingin menjadi lebih baik, menjadi lebih tenang, jangan lupa bersyukur. Karena kita tahu yang paling mahal hari ini bukan uang. Yang paling mahal hari ini bukan mobil mewah. Yang paling mahal hari ini adalah kesempatan untuk terus bernafas, berpikir tenang, dan bisa menyaksikan teman-teman terus berproses. Tetap terhubung. Sekian dari saya Yoga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali ya malam hari ini dengan tema kita yang luar biasa, dan Kak Yoga membawakannya dengan benar-benar relate sama kehidupan kita ya, apalagi insecure nih. Banyak sekali yang insecure apalagi di tengah malam, di jam 11, jam 12 tuh semuanya pada insecure nih. Mikirin hidup ke depan tuh harus ngapain, harus gini, harus apa ya? Orang lain bisa kok, aku nggak bisa. Pokoknya ngeri lah kalau dibilang insecure tuh aku aja sering insecure kok. Oke. Selanjutnya kita langsung masuk ke sesi tanya jawab nih. Bagi teman-teman yang ingin bertanya bisa menggunakan fitur raise hand. Oke, udah ada yang mau bertanya nih. Aku pilih dari Duta 3, Diman Pabar. Oke, Kak Diman, waktu dan tempat dipersilakan. Halo Kak Yoga. Halo. Santai aja teman-teman nih, kalau misalnya kita mau kenalan atau mau diskusi juga lebih panjang, karena memang materi saya sebenarnya singkat aja. Lebih enak ngobrol kayak gitu. Silakan Mas Diman. Iya Kak, makasih Kak. Jadi perkenalkan, nama saya Diman, Duta Inspirasi Papua Barat, tapi aslinya Makassar Kak. Jadi langsung saja saya mau sedikit cerita tentang pengalaman saya terkait insecure juga, tapi mau sedikit cerita gitu Kak. Saya dari semester 1 sampai semester 4 itu bisa dibilang merupakan mahasiswa yang biasa, sangat-sangat biasa, karena nggak punya prestasi akademik maupun non-akademik sama sekali. Jadi waktu itu salah satunya keunggulan saya ya karena saya aktif di organisasi, aktif di banyak organisasi. Namun selain itu saya bisa dibilang nggak punya kelebihan sama sekali, baik itu prestasi akademik dan non-akademik yang seperti saya bilang tadi Kak. Nah, pada saat semester 5, ada salah satu teman saya yang itu bisa dibilang teman seperjuangan dari awal, sering ikut lomba tapi nggak pernah menang sama sekali, bahkan masuk di 10 besar pun nggak pernah sama sekali. Tapi akhirnya teman saya satu orang ini, dia mulai pas semester 5 udah mulai banyak prestasi, mulai banyak mencetak prestasi. Nah, dari situ di semester 5 saya pun mulai mengafirmasi diri saya sendiri, karena saya pernah lihat satu video yang bilang bahwa ketika kita mengafirmasi diri kita sendiri, ketika kita mengatakan kebaikan tentang diri kita sendiri, maka kata-kata baik itu akan datang dengan sendirinya kepada kita pada saat itu. Dan semester 5 itu saya pun bilang, oke, semester 6 saya juga harus bisa seperti teman saya pada saat itu. Karena semester 5 itu teman saya akhirnya diundang sama pihak kampus sebagai mahasiswa berprestasi, dikasih penghargaan gitulah Kak, di malam puncak anugerah prestasi. Nah, pas semester 5 itu saya pun bilang pada diri saya, oke, semester 6 saya harus bisa seperti dia, dan alhamdulillah di tahun 2021 mungkin karena afirmasi yang saya lakukan pada diri saya, akhirnya saya walaupun nggak banyak juga, tapi berhasil mencetak beberapa prestasi baik itu skala provinsi maupun nasional. Dan puncaknya benar-benar di 2021 saya merasakan benar-benar itu merupakan pencapaian terbaik saya selama ini di 2021, karena berhasil mencetak beberapa prestasi sampai akhirnya juga masuk di Duta Inspirasi, tergabung di Duta Inspirasi. Tapi lagi-lagi walaupun saya sudah banyak prestasi, walaupun bukan banyak juga, walaupun saya sudah memiliki beberapa prestasi, tapi saya kembali merasakan yang namanya insecure Kak, karena teman-teman saya, khususnya teman-teman kelas saya, masih menganggap saya sebagai Diman yang dulu.
bisa dibilang cukup malas karena saya dulu semester 1 sampai semester 4 bisa dibilang cukup malas, Kak. Saya masih dianggap sama teman-teman saya seperti itu sampai sekarang. Bahkan ketika saya tergabung di Duta Inspirasi, ada satu teman saya yang bilang kayak gini, emang kamu mau ngasih inspirasi apa ke orang-orang, sambil ketawa kayak gitu kan. Waktu itu jujur sakit hati waktu saya lolos karena ketika saya berjuang, ketika saya berproses, malah banyak orang yang tidak menghargai proses yang saya lakukan, seperti itu. Bahkan memberikan kata-kata yang cukup menyakitkan. Dan pada saat itu saya nggak marah di situ, saya cuman ikut senyum, ikut ketawa sama mereka karena waktu itu saya nggak mau merusak suasana juga, karena kalau misalnya saya marah, saya takut ke depannya saya nggak akan bisa ngobrol sama mereka lagi, seperti itu. Dan sampai akhirnya teman-teman saya, ada beberapa teman kelas saya yang saya merasa mereka terlalu toksik untuk saya, akhirnya WhatsApp-nya saya hapus, IG-nya pun saya unfollow, seperti itu, Kak. Jadi yang saya mau tanyakan bagaimana, Kak, cara menghadapi orang-orang yang seperti itu, Kak? Karena jujur, kayak ya kalau dibilang sakit hati, sangat sakit hati, Kak, tapi kalau misalnya mau marah juga susah, seperti itu, Kak. Cuman itu sih, Kak. Makasih. Oke. Setiap orang mungkin punya pengalaman kayak gini nih ya. Rasa insecure karena memang semakin percaya atau enggak, percaya tinggi atau enggak prestasi kita, kita selalu bakal ada yang hujat kok. Bakal ada yang enggak suka sama kita. Duta inspirasi apaan sih? Emang kamu punya inspirasi apa untuk dibagikan? Nah, pertanyaannya nih, kebanyakan saya ikut duta di daerah saya, itu hanya sekedar selempang, itu hanya sekedar status. Coba balik ditanya nih, Mas Diman udah kasih kontribusi apa ke lingkungan atau circle terkecil teman-teman? Circle-nya Diman nih, Diman udah ngasih apa ke circle terkecilnya Diman? Versi Diman ya, bebas. Nggak harus yang berat-berat, yang paling kecil. Kira-kira. Oke, kalau untuk kontribusi, alhamdulillah saya banyak memberikan kontribusi di organisasi, karena waktu itu juga saya sempat terpilih sebagai sekretaris umum, jadi di situ waktu saya untuk memberikan kontribusi untuk organisasi saya, seperti itu, Kak. Oke. Itu yang lingkungan yang hujat Diman. Ya, kenapa, Kak? Itu lingkungan yang hujat Diman tadi, yang nggak suka sama Diman. Bukan organisasinya sih, Kak, bukan teman-teman di organisasi, tapi beberapa teman-teman di kelas, seperti itu. Mungkin niatnya bercanda, Kak, tapi kok bercandanya kan nggak lucu gitu, Kak, kayak sakit lah. Nah, itulah kita dipaksa di Duta Inspirasi ini, kita harus memberikan kontribusi minimal ke teman-teman kita. Kalau misalnya untuk jabatan, eksistensi, terkenal, itu bonus. Apalagi teman-teman dapat penghargaan tuh. Kalau kita teman-teman ngincar penghargaan, aku harus dapat ini bukan kediman ya, tapi untuk pengalaman saya pribadi, ketika kita ngincar jabatan, dulu saya bermimpi banget jadi ketua umum himpunan saya. Bermimpi banget. Saya ngikutin senior saya, IPK bagus, baru organisasi bagus, tapi pas hari mubes ternyata saya tidak jadi ketua. Sakit hati, stres banget. Aku berkomitmen gini, gak bakal balik lagi ke organisasi ini. Ternyata besoknya ya, aku dikasih jabatan untuk tetap megang di situ tuh. Jadi media informasi. Nah, disitulah ternyata, oh, Allah ngasih yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Kadang kita berbicara tentang keinginan, kita bakal selalu kecewa. Aku pengen jadi ini, aku punya banyak prestasi. Aku ikut ini, obsesi, kerja keras, kerja cerdas. Tapi ternyata hasilnya gagal total. Coba diubah pikir, oh mungkin Allah ngasih kesempatan ini, aku disuruh gagal dulu. Aku masih kurang usahanya. Kalau bicara tentang circle, Bontang Youth Spirit ini hadir karena saya dibully. Saya sakit hati waktu itu gara-gara gagal nikah. Kecewa, parah gagal nikah. Tapi ternyata lahirlah komitmen. Oh ya udah, memang sakit hati ini saya dipaksa untuk bikin komunitas. Yang awalnya cuma berempat, bersepuluh, nggak nyampe setahun, saya bikin anak-anak muda ngumpul sekitar 50 orang yang jadi anggota saya.
Gimana kita ngebangkitin rasa sakit hati kita bisa jadi counter terbaik kita nih untuk jadi lebih baik lagi. Kita ngikutin orang lain, dengarkan kata mereka, hancur, ya hancur kita. Tapi mau sampai kapan hancurnya Diman? Nah, pasti ada circle-circle yang lebih baik yang mungkin belum kita temukan. Setiap orang pasti punya waktu, setiap orang punya kesibukan. Pertanyaannya, kita udah berada di tempat yang benar atau tidak? Benar artiannya bisa membuat nyaman, bisa membuat Diman bisa berekspresi dengan bebas, karena kita ngelihat, oh mungkin Dimannya aja yang cerdas banget, sampai lingkungan circle-nya cuma bisa ngebully. Ingat, kecerdasan tidak bisa dipaksakan. Semakin banyak yang ngebully, oh berarti mungkin circle kita yang kurang cerdas. Mungkin. Nah, itu yang jadi kata kuncinya. Kita belum menemukan circle yang bagus. Karena kita banyak nih kesempatan mahasiswa, pergerakan, bisa di organisasi jurusan, fakultas, eksternal, komunitas, macam-macam. Tinggal pilih mau main yang kemana. Kalau mau fokus ke diri sendiri dulu, pengen prestasi, ya berarti kita fokus perbaikin diri sendiri dulu. Karena nggak bisa tuh. Ketika terus belajar, pasti ada aja yang nabrak kegiatannya. Entah rapat, entah praktikum, entah ngerjain laporan, banyak hal. Semoga terjawab ya Mas Diman. Jadi lebih cari circle yang baik. Kalau misalnya kita ikutin kritikan, kita nggak bakal dapat apapun selain kecewa. Kayak gitu Mas Diman. Alhamdulillah, makasih Kak Yoga. Oke, terima kasih Kak Yoga yang telah menjawab pertanyaan dari Kak Diman. Mungkin Kak Diman ada tanggapan tambahan atau tidak, Kak? Iya Kak Mikhail cukup. Oh ya, siap. Terima kasih Kak Diman. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Penanya kedua, tadi udah cowok, sekarang kita pilih cewek, Kak Wiwin dari Sultra. Halo Kak Wiwin. Halo Kak Mikhail. Silakan Kak. Ya baik Kak, makasih ya atas waktunya. Sebelumnya mohon maaf karena tadi rekan Mika dan Kak Yoga juga kalau saya itu dengaran tidak terlalu besar gitu. Jadi makasih dari juga untuk bertanya. Jadi aku ingin tanya Pak soal masalah ada tadi di bagian pesimis, insecure dan lain sebagainya. Nah Kak, kira-kira nih Kak Yoga gimana sih caranya? Kayak aku nih yang orangnya memang aktif gitu, aktif di komunitas, aktif di berbagai kegiatan, dan salah satunya memang ada salah satu komunitas yang saya bangun atau yang saya bentuk. Nah, itu awal pembentukannya memang agak sulit dan butuh pemikiran yang ekstra juga. Alhamdulillah menggait banyak pemuda dan bergerak bersama. Salah satunya kami bisa menciptakan salah satu event kami, yaitu Festival Literasi pertama di Wakatobi. Nah rencananya di tahun 2002 ini mau buat lagi, namun nih saya mulai cemas gitu selaku sebagai foundernya juga. Itu rasa cemas itu sangat menyelimuti karena gimana ya Kak, misalnya komunitasnya kita lagi bagus, tiba-tiba pernah istilahnya kayak belum berproduktif lagi sedikit dan gitu. Nah itu menjadi khawatiran, adakah orang ada lagi yang bisa lanjutkan lagi impian kita untuk buat event yang kedua Kak. Kira-kira bagaimana sih Kak Yoga memberikan saran atau tips agar saya bisa tetap yakin dengan dengan tujuan saya gitu Kak, karena rada-rada pesimis nih untuk berhasil lagi di festival part 2 gitu Kak. Makasih. Oke, terima kasih. Saya balik nanya ke Wiwin nih. Standarnya berhasilnya Wiwin yang kayak mana? Standar berhasil. Oke, jadi Kak Yoga, kalau dari akunya tuh selalu mikir gini Kak, standar keberhasilan saya itu ketika orang itu bisa up kembali gitu, atau bisa
misalkan nih open volunteer banyak ikut, itu adalah standar keberhasilan saat sebenarnya, walaupun kita tidak mau seperti itu saja kan, itu dari upaya kita untuk buat suatu hal atau itu. Tapi saya selalu merasa kayak ini orang tertarik atau enggak gitu. Kira-kira salah ya kalau seperti itu. Kita pakai standar seperti itu. Kalau bicara salah sama enggak, sebenarnya bebas aja tuh. Tapi coba diubah standar keberhasilannya. Lebih diubah schedulingnya. Kayak misalnya jadwal ini misalnya udah terencana apa belum nih bisa buat festival literasinya. Tanggal-tanggalnya misalnya minggu pertama kita rapat konsep, minggu kedua kita bahas tentang ngundang siapa aja, isi kegiatannya apa aja, minggu ketiga ngapain aja, minggu keempat tinggal dievaluasi lagi nih standarnya berjalan atau tidak. Karena berbicara tentang komunitas berbeda banget sama kegiatan mahasiswa. Berbeda banget sama kegiatan himpunan, BEM, ataupun tingkat universitas tuh beda banget. Karena komunitas tuh bergerak dengan hati. Tidak bisa kita kontrol. Yang bisa kita pegang mungkin saran saya bikin tim inti 5 orang yang bisa nge-cover Wiwin. Misalnya contoh satu megang media, satu megang publikasi, satu megang tim lapangan, satu megang dokumentasi. Jadi pegang tim inti, apapun hasilnya, kegiatan itu bisa berjalan. Karena di komunitas itu bukan tentang kuantitas yang banyak, tapi seberapa loyal timnya Wiwin untuk tetap bertahan bikin event kegiatan itu. Kalau Wiwin sendiri pesimis, apalagi tim yang lain sebagai non-founder. Karena sebagai komunitas ya, kalau foundernya udah pesimis, apalagi anggotanya. Karena kita ngelihat, kalau di komunitas yang paling tinggi, paling besar tanggung jawabnya adalah founder. Berbeda sama kayak himpunan ataupun BEM. Himpunan, ketika ketua himpunan gagal, yang dimarahin seniornya. Yang dimarahin kaprodinya. Kalau komunitas, kalau foundernya harus positif, harus optimis. Minimal keyakinan target-target yang ya nggak rendah-rendah lah. Misalnya tahun lalu yang datang 50. Sejelek-jeleknya yang datang lebih dari 50 untuk tahun ini. Nah, itu bisa jadi standar kalau angka. Kalau misalnya standar tidak angka, maksimalkan aktifnya ataupun pelaksanaannya dengan tepat waktu dan tidak nombok. Karena komunitas lebih doyan nomboknya ataupun bisa keluar dana pribadi kita lebih kencang daripada himpunan ataupun organisasi kemahasiswaan lainnya. Semoga terjawab ya. Makasih Kak Yoga untuk sarannya. Oke, terima kasih Kak Yoga yang telah menjawab pertanyaan dari Kak Wiwin. Mungkin Kak Wiwin ada tambahan lagi atau gimana Kak? Kayaknya sudah cukup. Aman. Oke, makasih ya Kak Wiwin ya atas pertanyaannya. Oke, Iya, makasih Kak Mika. Oke, selanjutnya kita ke penanya berikutnya dari Kalbar nih, Kak Hiro. Halo Kak Hiro. Halo Kak, suara saya udah terdengar ya Kak? Sudah terdengar jelas Kak. Silakan Kak. Oke. Terima kasih Kak Yoga, izin bertanya, bukan lebih ke sharing aja sih Kak. Terkait insecure nih, lebih ke percaya diri juga. Mungkin aku atau teman-teman juga pernah rasain gitu kan, gimana rasanya untuk percaya diri kepada publik di luar sana gitu. Dan terkait insecure juga, aku lebih insecure ke public speaking kita, karena jujur kalau kita sendiri atau kita secara virtual itu apa ya, percaya diri kita tuh bagus Kak, percaya diri kita tuh kayak apa ya, kita rasa kita bisa gitu, tapi kalau secara tatap muka itu hancur banget, kayak kok bisa ya orang lebih hebat dari kita, orang kok bisa lebih bagus dari kita, itu kadang muncul aja gitu Kak, daripada kalau kita secara virtual atau kayak kita sendiri gitu. Itu sih Kak, kayak
lebih ke tentang percaya diri, tentang public speaking, sama percaya diri akan diri sendiri. Mungkin teman-teman juga pernah rasain. Itu juga. Terima kasih. Oke, ini sebenarnya mau saya bawa tentang public speaking, tapi menariknya setiap orang public speaking itu menjadi ketakutan paling tinggi. Karena menurut riset di Amerika, orang tuh lebih milih meninggal ataupun terkena badai daripada public speaking. Risetnya di Amerika kayak gitu. Ternyata kita, Hiro, mahasiswa apa pelajar? Mahasiswa, Pak, mahasiswa. Nah, kalau di mahasiswa ya, yang tempat paling pas untuk belajar public speaking itu adalah di organisasi. Terserah, di himpunan, di BEM, eksternal, ataupun komunitas lainnya bebas. Mulailah dari ketika rapat nih, angkat tangan aja dulu. Mengeluarkan pendapat nih, benar atau salah, itu belakangan. Karena di rapat biasanya itu ada orang-orang nyebelin tuh yang biasanya manjang-manjangin, suka konflik, suka ngeramein. Nah, kalau saran saya, hal paling mudah untuk dilakukan adalah berbicara di rapat. Berbicara di rapat. Karena di situ kita bisa tahu tuh, untuk angkat tangan. Di sini mungkin enak, nggak ada tekanannya di online, nggak ada yang ngeliatin. Kalian bisa, oh maaf Kak, saya nggak bisa off cam karena jaringan saya jelek. Selesai. Kalau di offline, jangan harap kamu off cam mau on cam. Nah, di sini kita bisa ngeliat nih, angkat tangan salah satu keberanian buat bisa berbicara di depan umum. Yang kedua, Hiro bisa ngambil peran. Ngambil perannya. Bisa jadi presentasi, jadi presenter, MC, moderator, ambil peran setiap ada kesempatan. Kak, boleh dong aku jadi moderatornya. Kak, aku boleh dong jadi MC-nya. Tawarin diri aja. Nah, biasanya yang bikin ngeblank, bikin takut, itu karena nggak briefing, nggak paham konsep. Apapun kegiatan kalian yang mau bicara tentang kuliah, mau bikin presentasi tugas, pastikan kuasai isinya. Oh, aku bicara tentang public speaking hari ini. Dipecah tuh. Groginya bisa, baru karakternya, bisa tujuannya, fokusnya, prakteknya, dipecah tuh, kuasai intinya, bikin poin-poinnya. Jangan dihafal, yang biasanya kita bikin panik itu karena dihafal. Contoh nih, ketika kalian dengarkan pembina upacara pas kuliah dulu, atau pembina upacara pas sekolah dulu, ngantuk kan kebanyakan, apalagi off the text nih, baca teks, pasti ngantuk, karena dihafal, dibaca. Nah, ketika berbicara di depan umum, kita harus kuasai inti-intinya, bukan di teks. Karena guru saya bilang nih, ketika kita menghafal, niscaya kita pasti lupa berbicara tentang public speaking. Coba dibicara poin nih, oh Michael, NTT, karakternya gini. Selesai. Nah, PPT saya tadi kan nggak banyak kata-katanya, tapi itu jadi panduan. Oh, insecure nih, bicara ini, dijabarkan. Nah, sebelum nampil juga teman-teman pastikan udah simulasiinnya. Simulasi, bayangin. Kita harus percaya sama laki nih. L, kita harus percaya lokasinya nih. Kita berbicara audiens nih, lokasinya gimana? Kalau misalnya presentasi, oh di sana pakai mic, di sana ada proyektor, di sana ruangannya ber-AC, kapasitasnya gede. Nah, itu L-nya. Baru A, kita harus tahu tuh audiensnya. Kita berbicara sama orang tua, kita harus gimana, kita harus bicara gimana, sopan atau tidaknya. Ketiga itu K, kondisi di lapangan, kondisi komunikasi di lapangan. Kita harus bertemu dengan siapa, dan cara mencapaikan gimana, dan kondisi lapangannya. Habis itu yang I-nya lebih ke cara persiapannya, inovasi kita ketika nampil. Bisa pakai PowerPoint, bisa pakai teks, ataupun bisa pakai aplikasi-aplikasi lainnya, inovasi yang ingin kita ciptakan. Jadi di situ. Dan yang paling penting, afirmasi, seperti kata Diman tadi. Kalau udah bilang, aku nggak bakal bisa mas, aku nggak bakal mampu, coba diubah. Kesempatan ini nggak datang 2 kali. Ini saatnya aku bersinar, atau saatnya aku bisa taklukkan. Nah, itu juga bisa jadi kunci tuh. Nah, lebih ke sana tuh.
Nanti kalau bicara tentang public speaking bisa kita bahas lebih panjang nggak, Mas Hiro? Kalau misalnya takut ataupun pengen diskusi boleh banget. Nanti kita terhubung via WA ataupun Instagram. Gitu sih, semoga terjawab. Boleh gitu ya, Kak. Mungkin lebih kalau aku pribadi ya Kak, apalagi kalau dari hal kecil aja gitu, misalnya ketemu sama orang baru, terus sama kayak orang lebih dewasa dari kita, bahkan teman-teman baru aja itu kadang aku kayak lebih tertutup kalau berbicara gitu. Padahal kalau sama teman-teman yang udah lama, yang udah akrab banget, mereka kira tuh aku orang yang nggak bisa diem gitu Kak. Tapi kalau udah sama orang baru aja kayak aduh jaga image buat ngomong tuh lebih diem gitu Kak. Bahkan teman-teman kadang heran kalau aku ketemu sama orang-orang baru itu kok Kak Ero orangnya kok pendiam ya, padahal sebenarnya enggak gitu Kak. Itu sih kayak punya perasaan buat aduh takut buat ngobrol, buat ngomong dulu itu takut kalau sama orang baru. Padahal sebenarnya enggak, kalau emang udah terbiasa tuh kayak enggak bisa diem gitu sih Kak. Nah, berarti kuncinya itu Mas Hiro, kita lebih kurang ngobrolnya aja. Kita punya banyak kenalan, apalagi memasuki usia-usia semakin dewasa, teman banyak, tapi sahabat sedikit. Bener apa enggak? Bener apa bener nih? Kalian punya 1000 followers, tapi kalian nggak butuh itu untuk mendengarkan hal-hal yang nggak penting, kayak curhatan kalian, keresahan kalian. Nah, berarti kalian harus ketemu tuh orang-orang yang jadi sahabat kalian. Kalau misalnya belum kenal ataupun masih pemalu, itu mungkin karena kurang ngobrol, kurang ngopi. Face to face-nya masih kurang. Nah, itulah jadi metode kita bisa pelan-pelan bisa kenal nih satu persatu dengan cara ngobrol. Karena pendekatan paling efektif itu ngobrol face to face atau one on one. Kita bisa tahu tuh keresahan gimana, didengerin gimana. Karena kita ngelihat nih, semakin dewasa sahabat kita cuma 1%. Ya ujung-ujungnya kalian nggak butuh banyak teman banyak untuk mendengarkan keresahan kalian. Tapi kalian butuh teman banyak untuk membuka rezeki kalian. Kayak gitu. Oke, terima kasih Kak Yoga untuk jawabannya yang luar biasa banget ya. Oke, karena teman-teman di sini aku lihat semuanya nih pada semangat nih karena pemateri kita pada hari ini tuh kan materi kita tentang yang benar-benar relate sama kita nih. Oke, saya kasih kesempatan satu orang lagi ya penanya yang terakhir nih. Mungkin dari Kak Tika dari Pabar, silakan Kak waktu dan tempat. Yoga, suara aku kedengaran nggak? Jelas. Oke. Mungkin di sini aku mau berbagi kisah, cerita atau pengalaman. Mungkin bisa jadi pelajaran bagi teman-teman. Dan aku nanti mau minta sarannya di akhir nih Pak Yoga. Nah, yang pertama waktu SMA itu aku ngalamin yang namanya verbal bullying, lebih tepat kayak yang sering dikata-katain kalau misalnya aku anak yang nggak bisa. Jadi aku berusaha untuk nge-push diri aku gimana caranya kalau aku itu harus bisa. Terus aku lebih kayak, apa sih lomba kayak gitu aja semua orang pasti bisa, terus gitu. Terus yang ketiga juga masalah pertukaran pelajar aja dibangga-banggain, tuh orang juga bisa gitu. Itu lebih kayak nekan diri aku sendiri. Terus yang kedua, aku ditekan oleh ekspektasi keluarga. Nah, orang-orang mengira mungkin aku terlahir dari keluarga yang berkecukupan, sangat-sangat berkecukupan. Abang aku dokter, abang aku pengacara, miliki redaksi media ataupun kafe. Tapi orang tua aku berpikir kayak, toh abang-abang dia aja bisa, kenapa si Tika ini nggak bisa gitu untuk memastikan ekspektasi keluarga itu tercapai. Jadi aku merasa kayak aku selalu tertekan oleh ekspektasi-ekspektasi yang tinggi gitu kayak. Terus lebih kayak yang misalnya nih aku kemarin juara 3 nasional gitu untuk buat bisnis digital itu startup aku. Nah jadi kayak yang kenapa sih nggak juara 1 gitu? Apa sih yang salah kayak Halo Kak Tika. proses nih untuk di Duta Genre gitu kan. Nah, jadi itu aku adalah salah satu finalis dari kabupaten aku, cuman satu-satunya. Nah, jadi kayak yang orang-orang dari kantor selalu meletakkan ekspektasi tinggi ke aku. Mereka berharap lebih ke aku kalau misalnya
aku bakalan bisa nanti di karantina, aku bakalan jadi top 7. Mereka berharap itu. Tapi dengan aku yang nggak punya basic dari genre, aku yang nggak punya basic dari pick air, atau aku nggak punya basic nih dari segi apa ya, kayak remaja gitu, aku nggak punya basic dari itu. Jadi aku merasa takut gitu kan, Kak. Aku merasa takut, aku nggak bisa untuk sesuai dengan ekspektasi mereka. Sementara mereka terlalu sering untuk meletakkan ekspektasi tinggi ke aku. Jadi aku lebih sering merasa tertekan. Belum lagi dengan mungkin circle-circle aku yang lebih kayak, hangout yuk, ini yuk. Oke lah, mungkin aku di luar anaknya ceria. Mungkin kalau Nana, Kak Mail, atau Kak Dika, Kak Keko mungkin tahu kisah aku itu gimana. Jadi kayak yang aku sekarang merasa tertekan, dan mungkin Kak Yoga boleh nih kasih tips terus trik atau saran deh untuk aku atau mungkin teman-teman yang sedang mengalami yang namanya self depression akibat tekanan dari orang-orang atau yang kayak harus memaksakan ekspektasi yang tinggi gitu sih Kak. Terima kasih. Oke, keren sih Kak Tika. Tadi mungkin satu hal yang aku pelajarin dari event-event duta-duta ya dulu, aku tuh anti banget event-event duta kayak gini. Kayak, apa sih ajangan gaya-gayaan doang, ajang buat eksistensi doang. Ternyata aku ikut 3 duta. Saking ketagihannya. Ternyata aku belajar nih tentang kedutaan ini, gelar ataupun selempang yang didapatkan, ya mungkin hanya sebatas di malam itu kebanggaannya. Ternyata jadi duta itu cuman, bukan ngeremehin duta ya, kebanyakan nyari eksistensinya. Tapi kebanyakan lebih tidak ada kontribusinya secara fakta di lapangan. Kita dipaksa untuk memuaskan ekspektasi orang lain. Saya juga punya kemarin bimbingan untuk duta genre juga. Semua orang berekspektasi juara 1 dan sebagainya. Tapi tugasnya kita sebagai manusia itu berproses. Hasil itu yang mutusin Allah. Kayak kita manusia cuma bisa berencana, kita nggak tahu hidup kita sampai kapan. Pertanyaannya, Tika bisa bangkit kan setelah itu? Sebenarnya aku kalau dengerin omongan orang nggak terlalu acuh ya, kayak mereka ngejudge aku, oh yaudah yang penting aku berproses, yang penting aku dapat hasil. Tapi aku sering ngerasa tertekan kayak yang kamu harus bisa gitu. Jadi aku lebih kayak mungkin aku belajar sampai subuh. Kalau Nana tahu pasti, Kak Mail tahu pasti, aku belajar sampai subuh, bahkan aku kadang sakit-sakitan, aku mimisan gitu. Tapi aku lebih kayak, oh aku harus sesuai ekspektasi mereka gitu. Pertanyaan tadi saya ulangin. Tika bisa bangkit kan setelah kekecewaan yang Tika dapatkan? Seharusnya bisa, insya Allah aku bisa. Seharusnya. Bukannya memang bisa ya Tika? Gimana ya Kak, kalau misalnya kayak gitu, itu lebih tergantung ke circle aku. Kadang ada circle yang terlalu memojokkan, ada circle yang mendukung. Jadi kayak aku sekarang lebih sering terhasut dan dihasut. Jadi kayak yang lebih susah gitu untuk konsisten terhadap diri sendiri. Oke, pertanyaannya. Yang mengendalikan circle, yang mengendalikan diri Tika nih, Duta Inspirasi Papua Barat. Circle apa Tika sendiri? Sebenarnya diri aku, Kak. Nah, kuncinya di situ Tika. Kadang kita terhasut sama diri kita sendiri, sama circle kita. Tapi prinsipnya Tika ikut duta itu karena diri sendiri apa dipaksa? Coba dipikirin. Dari diri aku sendiri. Nah, karena diri sendiri kita harus bertanggung jawab apapun hasilnya. Tika yang ngalamin sakitnya, Tika yang ngalamin senangnya, Tika yang ngalamin sedih-sedihnya, senang-senangnya. Orang lain tuh cuma sebagai penonton secara nggak langsung. Dan pertanyaannya, apapun hasilnya, Tika siap kan berkontribusi untuk daerah Tika. Aku siap. Jadi kayak yang kadang kita harus ngelupain sejenak apa yang kita pakai, selempang kita bertulis karena diri kita sendiri memulai. Aku pengen adik-adikku nular nih, apa yang aku dapatkan harus ditularkan ke adik-adik kalian. Karena kita berbicara tentang gelar, berbicara tentang eksistensi, berbicara tentang juara, mungkin semakin berat menyampaikannya.
Walaupun misalnya, oh dia nih juara genre, pasti penyampaian bagus. Pasti ekspektasi akan berbanding lurus sama hasil yang prestasi yang kita bawa. Coba sejenak dilupain. Aku adalah anak genre, aku punya tugas dan tanggung jawab untuk memberikan ilmu-ilmu ini ke masyarakatku. Coba diubah pola mindsetnya yang ketinggian, agak sederhanakan. Apalagi Tika cerita tadi beban keluarga lebih berat karena ekspektasinya kakak-kakaknya orang-orang hebat nih. Nah, Tika mahasiswa apa udah kerja? Aku ngajar dan aku juga mahasiswa. Nah, coba diubah. Gak semua mahasiswa bisa sambil kayak Tika. Karena kita kadang dipaksa untuk melihat ke atas, sampai kita lupa melihat ke bawah, padahal kita di tengah-tengah. Kadang kita kayak gitu tuh, oh orang ini hebat nih, karena banyak ini ya kegiatannya, padahal di bawah kita, oh ini ya, bandingin sama anak-anak mageran-mageran, kita udah luar biasa. Please, jadi diri sendiri. Karena kalau kita ngikutin standar ekspektasi orang lain, kita diciptakan tidak untuk memuaskan orang lain. Kita tidak diciptakan untuk memuaskan orang lain. Karena kita diberikan kebebasan untuk menentukan jalan. Kita mau kemana, dan apapun hasilnya, terutama orang tua yang sebagai kita memberikan tanggung jawab, kita bertanggung jawab ke orang tua. Orang lain tidak punya ini, ekspektasi mereka. Apalagi sampai menghancurkan diri kita sendiri, bahaya. Yang ada nanti stres bunuh diri karena ekspektasi. Banyak yang terjadi. Kayak mungkin just opinion nih, bener nih kata Sahrul nih. Kadang kita nggak pernah memuaskan ekspektasi orang lain, tapi coba jadi diri sendiri, tutup telinga sejenak, dan gerak sesuai hati Tika. Di situ kuncinya. Kalau misalnya afirmasi kita ditolak, berarti tidak ada perubahan. Pertanyaan hal-hal simpel ke diri kita sendiri. Kita bisa atau tidak? Tadi Tika bilang seharusnya bisa. Coba seharusnya dihilangin. Bisa bertahan apa tidak? Bisa, Kak. Oh, selesai. Nggak ada alasan buat pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Karena kita sebagai teman, kita sebagai sahabat, sebagai kakak, itu sebagai ini mediasi aja, fasilitator untuk menjadikan teman lebih baik. Temukan mentor yang tepat, Tika. Temukan teman bercerita yang tepat dan bisa dipercaya. Karena ketika circle itu menjelek-jelekan Tika, masih ada orang yang percaya sama Tika. Dan Tika punya kok duta inspirasi yang hebat-hebat, yang selalu punya suportif. Tika itu hebat, Tika itu luar biasa. Dan disinilah Tika, walaupun kita belum bisa ketemu langsung secara duta, tapi circle duta inspirasi ini adalah circle yang paling positif yang saya temukan. Karena apapun yang kita lakukan, kita selalu disupport. Walaupun cuma sebatas teks, ataupun VN, ataupun video-video konyol yang biasa diciptakan teman-teman. Nah, itu salah satu bentuk support. Dan di circle duta inspirasi ini saya rasa ini tempat yang Tika tepat untuk bercerita. Daripada teman-teman terdekat. Ingat, di usia sekarang, apalagi di pandemi saat ini, teman-teman dekat kita lebih banyak ngehujatnya daripada percaya sama kita. Bener nggak, Tika? Bener nggak? Nah, jadi ya optimis, terus optimis. Dan ya, teman-teman adalah orang-orang hebat, punya karya masing-masing, dan kadang kita lupa kita kontribusi sama siapa. Itu sih. Semoga terjawab, Tika. Oke, Kak, makasih banyak. Dan untuk Nana, untuk Nana sama Bang Mail, makasih ya udah dengerin cerita-cerita aku. Love you. Oke, terima kasih Kak Yoga ya untuk jawabannya. Aku kasih tambahan ya Kak. Kalau menurut aku, kita tuh lakukan satu hal tuh sesuai dengan kemampuan kita. Tidak perlu kita memikirkan apa yang orang inginkan dari kita. Kita lakukanlah saja apa sesuai dengan apa yang kita kemampuan kita bisa. Jangan pernah mengikuti ekspektasi dari orang lain. Karena yang bekerja adalah kita, diri kita sendiri. Cobalah berdamai dengan diri sendiri agar kita bisa menjalankan hidup itu dengan penuh semangat dan bisa menyelesaikan suatu persoalan. Terima kasih. Oke. Rupanya karena waktu kita sudah terbatas ya pada malam hari ini. Selanjutnya
saya akan memberikan kesempatan kepada Kak Yoga nih untuk memberikan statement terakhir nih, Kak. Waktu dan tempat persilakan, Kak. Waduh. Pertama, tetaplah percaya sama diri kalian sendiri, karena ada waktunya Tuhan memberikan kita kekecewaan, kegagalan, ekspektasi yang terlalu tinggi, dan bahkan tidak sesuai realita. Nah, disinilah kita bisa membangkitkan diri kita sendiri dari kekecewaan tersebut. Apapun yang terjadi, pastikan hanya ada satu pertanyaan. Apakah kita bisa bangkit atau tidak? Dan pastikan teman-teman ngejawab, ya, aku pasti bisa bangkit. Bukan jawaban yang lain-lain. Caranya ya bebas, tergantung teman-teman. Teman-teman yang punya hidup, teman-teman yang punya rasa percaya diri, dan saya tunggu aksi kalian teman-teman di kota masing-masing, di provinsi masing-masing, karena Duta Inspirasi bisa menginspirasi kapan saja lewat tulisan, suara, dan karya-karya keren kalian. Jadi, jangan takut untuk berkarya. Saya Yoga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oke, selanjutnya Kak Yoga, kami akan menyerahkan sertifikat pemateri sebagai bentuk apresiasi dan ucapan terima kasih kami kepada Kak Yoga yang telah membawakan materi coaching pada hari ini dengan tema kalahkan takutmu dan suarakan karyamu. Oke, selanjutnya kita mau foto bersama nih bagi teman-teman yang belum on cam, ayo teman-teman on cam yuk. Kita mau foto bersama Kak Yoga. Oke, yang belum on cam silakan.